Belakangan ini lagi rame banget kan ya soal harga BBM? Pernah nggak sih kepikiran apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas soal pasokan dan harga BBM di Indonesia. Dan yang paling penting, apa artinya buat kita semua? Yuk kita mulai. Oke, langsung ke pertanyaan utamanya. Bener nggak sih harga BBM non-subsidi bakal naik lagi? Jawabannya, ya, pemerintah memang lagi mengkaji ulang harganya. Tapi, tunggu dulu, jangan panik. Penting banget buat kita tahu apa pemicunya, karena ini masalahnya bukan cuma dari dalam negeri aja loh. Terus apa dong biang keladinya? Jawabannya ada jauh di luar sana. Ada sebuah krisis besar di Timur Tengah yang mengancam jalur pelayaran minyak dunia. Nah, efek dominonya itu, ya sampai langsung ke pom bensin dekat rumah kita. Ancaman utamanya itu datang dari kemungkinan ditutupnya Selat Hormuz. Coba bayangin deh, selat ini tuh kayak satu-satunya gerbang tol raksasa buat kapal-kapal tanker minyak dari seluruh dunia. Kalau gerbang itu sampai ditutup, wah, bisa macet total aliran energi global, termasuk yang tujuannya ke Indonesia. Seberapa besar sih dampaknya buat kita? Gini, sekitar seperempat dari total impor minyak mentah kita itu harus lewat selat ini. Kehilangan 25% pasokan secara mendadak, wah, itu ancaman yang serius banget buat ketahanan energi nasional. Makanya pemerintah harus gerak super cepat. Tapi, tenang, pemerintah nggak tinggal diam kok. Menghadapi ancaman ini, langkah strategis langsung diambil. Salah satunya adalah mencari sumber-sumber pasokan baru dari negara lain. Istilah kerennya, diversifikasi impor. Dan kabar baiknya, nih, lubang pasokan yang tadinya menganga, itu berhasil ditutup dengan cepat. Indonesia sukses menemukan sumber minyak mentah pengganti. Ini menunjukkan manajemen krisis yang efektif banget, mengubah kekhawatiran jadi sebuah kepastian. Jadi dapatnya dari mana aja nih penggantinya? Pemerintah langsung sebar jaring kemana-mana. Pasokan berhasil diamankan dari berbagai negara, mulai dari Angola dan Nigeria di benua Afrika, bahkan sampai menyeberang ke Amerika Serikat dan negara-negara lain di benua Amerika. Langkah ini krusial banget buat menjaga pasokan energi kita tetap stabil. Oke, jadi pasokan dari luar negeri sudah aman. Sekarang yuk kita tarik lagi fokusnya ke dalam negeri. Apa artinya semua ini buat harga BBM yang kita bayar setiap kali isi bensin? Nah, proses buat nentuin harga baru ini lagi berjalan dan pastinya dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemerintah nggak menentukannya sendirian loh, mereka ngajak Pertamina dan juga perusahaan-perusahaan swasta lainnya untuk ngitun bareng. Tujuannya biar perhitungannya adil, akurat, dan mempertimbangkan semua faktor. Nah, ini dia poin penting yang perlu kita semua tahu. Penyesuaian harga ini fokusnya hanya ke jenis bensin non-subsidi ya, kayak Pertamax dan sejenisnya. Sementara itu, untuk solar harganya aman, nggak diutak-atik. Kenapa gitu? Sederhana aja, karena sebagian besar bensin kita itu impor, sementara kebutuhan solar kita sudah bisa dipenuhi dari dalam negeri. Di tengah semua dinamika dan hitung-hitungan ini, ada satu pesan utama dari pemerintah yang paling penting untuk kita pegang. Stok nasional kita aman. Dan ini bukan cuma sekedar omongan ya. Kita dengar langsung dari Menteri Investasi, Pak Bahlil Lahadalia. Pernyataan beliau yang bilang, insya Allah aman, ini jadi semacam jaminan resmi bahwa ketersediaan BBM nasional itu sama sekali tidak berisiko. Stok kita cukup dan terjamin. Oke, jadi stok aman, kita clear soal itu. Tapi, gimana dong dengan harganya di masa depan? Nah, ternyata ada satu faktor kunci yang akan menentukan segalanya. Dan ini yang perlu kita sama-sama pantau. Jawabannya ada di 3 huruf ini, ICP atau Indonesian Crude Price. Gampangnya gini, ini tuh harga patokan minyak mentah punya Indonesia di pasar global. Logikanya simpel banget. Kalau harga ICP di pasar dunia turun, ada peluang besar harga BBM non-subsidi di dalam negeri bisa lebih stabil, atau bahkan syukur-syukur ikut turun juga. Jadi, kesimpulannya begini, pasokan BBM kita sekarang aman, berkat langkah diversifikasi yang cepat. Nah, untuk kedepannya, arah harga BBM non-subsidi itu bakal sangat bergantung pada satu hal, pergerakan si ICP ini. Jadi kalau nanti Anda dengar berita soal ICP, Anda udah tahu kan apa artinya buat kantong kita. Pertanyaannya sekarang, seberapa siap kita menghadapi fluktuasi harga energi global yang kayaknya nggak akan pernah bisa ditebak ini?